siang-siang ngeliatin kayak gitu ya. Emang enak banget. Biasanya memang ditambah serai tuh makanan bisa menggugah selera. Iya, dan apalagi tadi tuh ada teh serai enak banget. Dan ini di sini juga kita mau nanti ngebuat teh serai dibantu sama Dokter Muli, spesialis farmakologi klinik. Terima kasih banyak dokter sudah hadir. Sama-sama. Iya, nanti dibantu ya Dok ya untuk ngebuat minumannya. Ya, kita Iya. buat Nah, Dok, minuman serai ya nanti. iya. Nah Dok, ini ngomong-ngomong kondisinya kan sekarang Indonesia lagi masanya panas, terus kadang-kadang tiba-tiba hujan, dan banyak masyarakat nih yang gampang terkena flu, batuk, pilek, dan juga badannya biasanya kurang enak Dok. Meriang-meriang gitu ya. Dan banyak orang juga beranggapan nih Dok, katanya kalau olahan serai ini dapat meredakan gejala flu Dok. Ini fakta atau mitos? Ya, Sila, ini bisa dibilang suatu fakta. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini serai itu banyak sekali mengandung vitamin C. Jadi kita tahu vitamin C itu adalah suatu vitamin yang menyebabkan atau menimbulkan imun kita menjadi lebih baik seperti itu. Di samping itu dia juga banyak mengandung antioksidan, di mana antioksidan ini juga kita percaya menangkal radikal bebas yang akan menyebabkan flu itu menjadi lebih kronis lagi seperti itu. Jadi pada apa Dok? Lemongrassnya harus diapain nih Dok? Bisa dibikin teh serai mungkin atau diolah seperti apa nih Dokter? Ya. Jadi untuk pengolahan serai itu ada jenisnya bisa dalam bentuk. Kita bikin bisa nih ya Dok ya? Oke. Nah silakan. kita bakalan bikin tapi sesaat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat. Manfaat-manfaat lain dari serai ya Dok ya. Dokter Muli mungkin ada yang mau ditambahkan nih Dok? Oke, tadi kalau lihat dari tayangan tadi, itu ada hal yang mungkin perlu diantisipasi atau diwaspadai terkait manfaat serai sebagai anti kanker. Studinya hanya terbatas pada laboratorium ya, artinya studi-studi in vitro. Jadi sangat jauh sampai kita mendapatkan bukti yang sahih bahwa itu merupakan suatu anti kanker. Jadi mungkin saya bisa bilang itu masih mitos ya, kira-kira seperti itu. Masih dalam proses juga ya Dok? Proses yang sangat panjang sampai kita menemukan bukti yang sahih. Jadi belum bisa dibilang bahwa itu suatu anti kanker, sangat jauh gitu ya. Tapi selain itu banyak juga masyarakat yang menggunakan serai ini untuk aromaterapi Dok, katanya bisa mengatasi depresi. Itu fakta atau mitos Dok? Boleh dibilang itu suatu fakta. Mungkin bisa ada penjelasannya bahwa serai itu memiliki aroma yang khas ya. Jadi aroma yang khas tadi itu akan menyebabkan stimulus dari susunan saraf pusat kita untuk mensekresi yang namanya neurotransmitter dopamin. Mungkin pernah dengar. Nah, dopamin itulah yang menyebabkan kita menjadi relaksasi, menjadi enjoy seperti itu ya. Jadi mengurangi stres. Tetapi tentunya efek yang ditimbulkan hanya sementara. Efek selama kita menghirup aromaterapi yang dihasilkan dari serai tersebut. Kira-kira seperti itu. Ini ngomong-ngomong aromaterapi nih sebenarnya udah mulai wangi nih Dok ya. Ini kita juga mau bikin minuman dengan daun serai ya Dok ya. Tentunya ini bermanfaat untuk gejala flu tadi ya Dok ya. Nah ini gimana nih Dok caranya? Jadi kalau kita hendak mengkonsumsi serai atau membuat olahan serai, pastikan bahwa sebelumnya harus dicuci dulu ya, Arlene ya. Jadi bersih dengan air mengalir dengan air mengalir, dengan air matang, dan yang biasanya mengandung banyak manfaat itu daerah bawah sini ya, bukan di daerah daunnya. Batangnya ya, daunnya pangkalnya ya. Terus jadi nanti bisa dipotong aja ya Dok ya. Kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih dan didiamkan lebih kurang. Berarti bagian sininya ya Dok yang dipakai. Jadi dari 1 liter air misalnya yang kita gunakan untuk merebus daun serai ini, kita sisakan sekitar 1/4-nya. Jadi kan dia akan menguap. Nah kemudian kira-kira sekitar 30 menit dan setelah 30 menit itu airnya menjadi berkurang dan kita bisa menyaringnya seperti itu, Arlene. Jadi ini adalah tanpa teh ya. Tadi kalau dari tayangan tadi dicampur dengan teh, tapi untuk memperoleh manfaat serai yang baik, tentunya kita baiknya menggunakan pure serai. Kemudian setelah 30 menit tadi ini bisa disaring ya. Dan kalau rasanya terlalu pedes-pedes gitu bisa campur dengan gula batu atau madu sesuai selera. Ini kita masukin gula madu ya, gula batu ya, Dok ya. Diaduk. Ini bisa dikonsumsi kira-kira dalam 1 hari 2 atau 3 kali. Coba dirasain ya Dok ya gimana nih ya. Rasanya mungkin sepet-sepet manis seperti itu ya. Iya, agak
sepet-sepet sebenarnya nggak bisa dijelaskan, nggak bisa Iya, iya, iya. dideskripsikan, cuman wanginya itu sih dok yang lebih berasa. Wangi ya. Wanginya yang spesifik ya. Karena Tenggorokan gimana tuh Sheila rasanya sekarang? Lebih anget. Lebih anget, lebih lebih, lebih enak. enak ya. Wah, boleh dicoba nih pemirsa di rumah kalau misalnya udah mulai ada rasa-rasa gejala flu ya dok ya, rasa-rasa nggak enak tenggorokannya, boleh langsung dicoba ya dok ya. Nah ini masih ada nih mitos atau fakta berikutnya nih dokter Sheila. Ya, ini katanya dengan mengkonsumsi serai ini dapat mengatasi nyeri perut dok pada saat lagi datang bulan. Itu fakta atau mitos? Hei, jangan dijawab dulu dokter, Oke. sesaat lagi kita akan jawab ya. Tetap di Ayo Hidup Sehat. Masih di Ayo Hidup Sehat dan masih ada mitos atau fakta yang tadi belum sempat dibahas ya dokter ya. Apa nih dokter Sheila? Ya, tadi katanya bisa meredakan masalah sakit perut nih dok pada saat lagi menstruasi. Fakta atau mitos nih dok? yang ini fakta, Fakta. Sheila ya. Wah. Oke. Mungkin ini bisa dijelaskan karena sifat daripada rebusan daun serai itu menyebabkan relaksasi otot polos. Kita tahu bahwa uterus atau rahim ya, itu komponennya adalah suatu otot polos. Kandungan aktif yang terdapat di dalam serai tadi itu menyebabkan vasorelaksasi. Jadi biasanya kalau nyeri haid itu kan terjadi karena konstriksi dari otot polos tersebut. Nah, itu bisa diredakan dengan efek vasorelaksasi Jadi daripada bisa tuh, jadi diminum sekalian udah Diminum. tenggorokan enak, Ya. perutnya juga lebih enak. Ya. Selanjutnya nih dok, rebusan air serai ini jika dikonsumsi dapat mengatasi gejala pencernaan. Mitos atau fakta dokter? yang ini juga fakta. Fakta, wow. Kira-kira penjelasannya mirip seperti yang dia menyebabkan relaksasi uterus karena otot polos juga terdapat di dalam saluran cerna. Iya. Jadi dengan mengkonsumsi olahan daun serai itu menyebabkan peristaltik ya atau gerakan saluran cerna kita itu menjadi lebih stabil, lebih baik sehingga rasa mual atau muntah itu biasanya berkurang. Ditambah lagi dengan aroma terapi ya karena baunya menyengat tadi itu juga bisa menyebabkan relaksasi. Jadi ada efek dari relaksasi dari peristaltik ususnya ditambah juga dengan menghirup tadi juga mengurangi gejala mual seperti itu kira-kira. Oke, nah dok ini masih berhubungan dengan pencernaan nih dok. Iya, iya. Ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa rutin mengkonsumsi rebusan air serai ini dapat menurunkan berat badan nih dok. Mitos atau fakta ini dokter? Oh. Ditunggu-tunggu oleh semua wanita yang menonton. Ya, oke. Mungkin saya harus bilang ini suatu mitos. Ya. Ya, karena memang kalau ada istilah mampu menurunkan berat badan pasti semua tertarik gitu Iya, ya. Tetapi mungkin itu jangan dikirakan karena dia banyak mengandung serat terus kemudian bisa menurunkan berat badan. Tidak ya. Menurunkan berat badan tergantung dari aktivitas fisik kita ya dan asupan kalori yang adekuat seperti itu. Jadi kita harus seimbang antara aktivitas fisik dengan makanan yang dengan gizi yang seimbang. Jadi tidak ada tuh istilahnya instan dalam hal menurunkan berat badan. Mungkin seperti kalau itu. setiap pagi, siang, sore, malam minumnya air daun serai terus nggak makan terus. Ya, mungkin karena efek diuretiknya ya. Jadi Diuretik. kencing-kencing terus tetapi kan itu tidak menurunkan berat badan, Iya. tetapi kayaknya hanya cairan di dalam tubuh saja yang keluar. Oke. Tapi pada prinsipnya tidak menurunkan berat badan. Oke dok, ini ada lagi nih dok, katanya masyarakat beranggapan nih dok bahwa sirkulasi darah ini dapat menjadi baik dengan mengkonsumsi olahan serai dok. Fakta atau mitos? Kalau yang dimaksud sirkulasi darah seluruh tubuh ada benarnya. Mengapa? Karena tadi sifatnya dia sebagai vasorelaksasi. Jadi pembuluh darah yang ada di tubuh kita itu menjadi agak melebar lebar seperti ya. itu ya. Jadi aliran darah, aliran udara di dalam pembuluh darah tersebut menjadi lancar. Kira-kira seperti itu. Iya dok. Nah, ini ada lagi nih dok. Ini yang paling common, yang paling umum lah dok ya. Karena saya sendiri pun menggunakannya dok. Apa Jadi tuh? biasanya ini anak saya, kalau misalnya digigit nyamuk, biasanya saya kasihin minyak serai. Sebenarnya benar nggak sih dok, olesan minyak serai ini bisa mengusir serangga? Mitos atau fakta nih dok? Ini boleh dibilang fakta. Wah, fakta. Ya, sebenarnya bukan karena bau sereh itu kemudian si nyamuk jadi lari, bukan seperti itu, tetapi karena bau yang ditimbulkan oleh sereh tadi itu menutupi aromanya manusia. Jadi karena si nyamuk itu dia akan mendatangi
manusia oleh karena dia hafal dengan baunya. Oh, gitu. Dengan tertutupi oleh daun serai tadi, dia jadi nggak tahu manusianya ada di mana. Jadi seperti kamuflase, kira-kira seperti itu deh. Jadi bukan karena dia takut, tetapi karena Jadi bau manusia tertutup. saking kuatnya aroma serai bisa menutupi aroma kita gitu ya dok ya. Jadi kayak kamuflase melindungi ya dok ya. Nah dok, ini terakhir nih dok, mungkin ada tips-tips untuk masyarakat nih dok, caranya untuk mengkonsumsi serai ini, apakah mungkin dibikin sambal ataukah mungkin dibikin atau diiris-iris aja, mungkin bisa buat sayur juga atau buat opor. Supaya mendapatkan nutrisi dan juga manfaat yang maksimal dari serai dok. Oke. Jadi kira-kira dalam hal mengkonsumsi serai itu bisa kita lakukan dengan cara merebusnya, kemudian air yang hasil rebusan tadi kita bisa minum langsung, atau tersedia sekarang dalam bentuk aromaterapi atau aroma oil ya, jadi serai, minyak serai. Kalau untuk minyak serai biasanya untuk aplikasi topikal seperti itu, bukan untuk diminum. Tetapi kalau untuk yang rebusan tadi bisa diminum secara langsung. Nah, tentunya pastikan bahwa dalam keadaan bersih ya. Kemudian airnya tentunya harus mendidih dengan baik seperti itu. Jadi tentunya kita pastikan tidak ada kuman yang ada di dalam. Kalau untuk bumbu dapur nih dok, untuk masakan tuh gimana dok? Boleh-boleh aja, tetapi tentunya kandungan yang didapat di dalamnya sedikit seperti itu. Jadi ya itu lebih ke arah perasa saja ya seperti itu. Terakhir nih dok, masih banyak yang penasaran sebenarnya serai ini bisa mengatasi kolesterol nggak sih dok? Ya, saya harus bilang itu suatu mitos. Ya. Hiperkolesterol tidak bisa ya Tidak dok, bisa, ya? jadi itu tidak ada bukti baik pada hewan coba, apalagi pada studi pada manusia yang menyatakan bahwa dia mampu menurunkan level kolesterol. Seperti itu. Jadi kolesterol, itu adalah mitos. Gitu, Oke, terima kasih banyak dokter Sama-sama. Muli. Mesti tetap Sama-sama. hati-hati ya pemirsa kalau misalnya yang meminum rebusan air daun serai dengan untuk hiperkolesterol itu adalah mitos. Tetap harus minum obat dari dokter ya. Yes, betul sekali. Nah, dan tema selanjutnya dokter Sheila apa nih? Iya nih, ini berhubung kita di Jakarta dan masih lagi panas banget sekarang. Nah, topik yang mau kita bahas ini soal heat stroke dokter Arlin. Atau serangan panas. Kemarin juga sempat ada yang ngeluarin panci penggorengan keluar, ternyata telurnya ini udah mateng. Wah. Nah, itu bakalan kita bahas sesaat lagi, tetap di Ayo Hidup Sehat.